Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita akan kembali melihat Daily Guidance untuk awal pekan ini, hari Senin 12 April 2021. Seperti biasa, saya akan melihat kembali kartu yang terbuka untuk energi hari ini, ya. Apa yang menjadi situasi yang akan kita hadapi dan apa yang perlu kita persiapkan. Daily Guidance di hari Senin 12 April 2021. Oke, ada kartu Two of Spring. Two of Spring. A bright future manifests through hard work and creativity, partnering with others who share your dreams, great progress being made. Ya, ini awal pekan, jadinya kita dituntut untuk bisa memanifestasikan sesuatu itu dengan kerja keras dan kreativitas, ya. Kita dituntut untuk bekerja keras di awal pekan ini dan lakukan kerjasama dengan seseorang yang juga bisa membantumu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Dalam arti, ya, bekerja samalah dengan orang yang juga memiliki impian yang sama denganmu, begitu ya. Dan nanti akan ada sebuah kemajuan yang akan kamu buat di hari ini. Two of Spring. Ini sama dengan Two of Wands. Oke, kita lihat situasinya. Awal pekan ini semoga memberikan semangat ya. Awal pekan kita di hari Senin 12 April 2021. Ada kartu Five of Wands. Kemudian The Emperor, Ace of Pentacles. Kemudian ada The Hangman, Six of Cups, Six of Cups dan Queen of Wands, Queen of Swords, Queen of Swords, ya. The bottom of the decks di sini ada Knight of Wands. Oke, baiklah. Kita lihat energi hari ini, hari Senin. Yang pasti namanya sebuah situasi apapun ya di dalam kehidupan kita, entah itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin mengundang perasaan marah atau mungkin mengundang perasaan emosi yang sering membuat kita itu mengalami pertentangan di dalam batin. Dalam arti kalau kita sebenarnya ingin, ya bisa dikatakan ingin menjalani hari yang tenang itu kok nggak bisa gitu. Ada saja masalah, ada saja hambatan. Dan untuk itulah kita harus bisa menjadi seseorang yang pandai menyesuaikan diri, dalam arti berpikirlah secara rasional untuk hal-hal apapun yang kamu hadapi di hari ini. Entah itu mungkin ada persaingan, entah itu ada pertentangan, perkelahian, atau permusuhan, atau ya cekcok misalnya. Ya hadapi itu dengan rasional. Hadapi itu dengan lebih lebih bijak. Saya melihat memang di sini kita itu selalu dihadapkan dengan hal-hal seperti itu dan kita selalu berusaha menyesuaikan diri aja. Artinya kalau misalnya di tempat kerjamu, di tempat usahamu mungkin lagi ada chaos begitu ya, ada hal-hal yang memicu mungkin situasi kerja yang gak sehat. Ya, pada akhirnya kamu juga merasa kebawa-bawa gitu, ikut dengan situasi. Ayo demo, demo, ya. Atau ayo kita nggak usah kerja aja, kita mogok, ikut. Nah,
Sikap seperti itulah yang nggak rasional. Artinya kita nggak bisa jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Jangan mudah terbawa situasi ya. Ini bukan hanya di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari. Belajar untuk bisa memimpin diri sendiri. Dalam arti di sini cobalah berpikir itu untuk sesuatu yang lebih memberikan kebaikan, keuntungan buat kita. Untuk apa ngikut-ngikut situasi yang ujung-ujungnya nanti membuat masalah juga gitu. Kalau memang ada orang yang memiliki masalah dengan dirinya sendiri, ya kita nggak usah menunjukkan, mungkin kita ingin menunjukkan kita bersimpati dengan dia, ikut-ikutan. Padahal itu bukan masalah kita, ya kan? Lebih memikirkan, berpikir tentang hal-hal yang bisa memberikan kebaikan, keuntungan buat kamu. Di sini memang energinya ya, kadang-kadang kita itu terbawa suasana, entah orang yang berkonflik atau kita yang dihadapkan dengan seseorang yang bisa memicu emosi kita juga, kita tuh terkadang terbawa suasana aja sebenarnya. Kalau kita bertindak rasional, kita nggak akan, ya bisa dikatakan di sini kita nggak akan terpicu, nggak akan ke-trigger dengan hal-hal seperti itu. Kita lebih memikirkan bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar, bukannya ikut-ikutan, misalnya di sini berkonflik dengan orang-orang di sekitar. Itu pikiran yang rasional, orang yang bijak seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak bisa memimpin atau menguasai dirinya, mudah terbawa arus, diajak, misalnya di sini diajak nggak usah nggak usah ikut-ikutan dengan dia, kamu ke kita aja. Nah itu orang-orang seperti itu yang mudah dipengaruhi dan pada akhirnya tidak memiliki tidak memiliki ketegasan untuk dirinya sendiri, mudah terbawa arus, mudah diombang-ambingkan. Jadi kalau saya melihat di sini sekali lagi, kita harus bisa memimpin, intinya memimpin diri sendiri, menguasai diri sendiri, ambil keputusan untuk sesuatu yang bisa memberikan kebaikan, ya sesuatu yang bisa memberikan hal-hal yang lebih menguntungkan buat kamu. Bukan berarti kalau ikut ke A itu menguntungkan daripada ikut ke B. Enggak, bukan begitu caranya. Mengambil keuntungan untuk diri kamu itu ya nggak usah berpihak lah. Kalau memang ada orang yang berkonflik, bikin grup A, grup B di dalam sebuah situasi, kamu nggak usah ikut-ikutan di dalam kelompok manapun. Kamu lebih baik mikir untuk dirimu sendiri. Gimana kamu bekerja lebih baik, gimana kamu bisa menghasilkan sesuatu lebih baik, itu aja. Yang terpenting seperti itu. Tapi kalau memang ada orang-orang yang di sini sekiranya memiliki sifat positif, dalam arti dia adalah seseorang yang pandai menguasai diri, atau dia adalah seseorang yang bisa mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya, ya kamu berpihaklah pada orang-orang yang seperti itu. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang nantinya hanya akan membuat permasalahan baru dalam hidup atau hanya menjadi hambatan aja untuk masa depan. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini, Knight of Wands ini memang energi seseorang yang mudah berpindah ya. Ini tentang orang yang berpindah meninggalkan sesuatu itu dengan tiba-tiba. Tapi ini juga tentang seseorang yang berani melakukan tindakan untuk melakukan perubahan. So, kamu harus berani seperti itu. Artinya jangan terbawa arus, jangan mengikuti situasi yang mungkin di sini nggak bagus ya. Kamu harus berani melakukan tindakan berubah, melakukan perubahan untuk diri kamu. Artinya nggak usah ikut-ikut situasi yang sedang terjadi, terutama situasi yang negatif ya. Istilahnya sekarang itu apa sih? Anti mainstream. Nah, seperti itu. Oke, di sini jelas Two of String ya. Di sini kita tadi diminta bahwa kita harus memanifestasikan sesuatu itu dengan kerja keras. Kita juga harus bisa memilih ya, memilih partner yang sekiranya memiliki impian yang sama dengan kita. Ini juga saya lihat seperti itu kondisinya. Harus bisa menentukan sikap orang-orang atau siapa saja yang sekiranya memberikan dampak positif buatmu, baik dalam pekerjaan, usaha, atau dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah
mengikuti arus, apalagi kalau situasi keadaan yang kamu hadapi itu arusnya itu arus yang negatif. Nggak perlu. Entah kamu nanti dibilang jaim, atau kamu dibilang nggak ngikut, nggak kompak dengan temen, atau kamu dibilang aneh sendiri, it's okay. Artinya kita punya pendirian, itu aja. Kita bisa memiliki prinsip atau memiliki pendirian untuk bisa mengontrol diri kita, mana yang baik untuk kita ikuti, mana yang tidak, ya. Cari partner yang bisa memiliki impian bersama dengan kamu, sehingga nantinya kamu akan memiliki kemajuan bersama mereka. Saya katakan, kalau memang ada orang-orang yang memberikan dampak positif, ya ikuti itu, contoh itu. Kalau bisa ya ambil pelajaran atau ambil sesuatu yang positif dari mereka-mereka. Ya. Itu yang saya lihat. Hari ini mungkin kita akan dihadapkan dengan situasi di mana ya kita seperti terombang-ambing dengan situasi yang saya lihat di sini ada situasi konflik atau persaingan, ya, persaingan di kantor barangkali, atau ya situasi chaos di mana kita ini seperti ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah dan kita seperti ya diminta mungkin untuk bisa memilih apakah mau ikut dari salah satu mereka yang bersaing itu, atau kita mengambil pilihan untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau memang harus memilih di sini, intinya pilihlah orang yang memberikan dampak positif. Kalau memang harus memilih. Ngerti ya? Harus bisa melakukan tindakan perubahan yang lebih baik. Begitu intinya. Oke, dan kemudian untuk bacaan energi hari ini terkait relationship. Ini ada seseorang yang mungkin hari ini merasa konflik di dalam batinnya. Ya. Seperti ada energi yang ingin dia lakukan, tetapi dia nggak bisa ngelakuin itu. Itu konflik namanya. Apa yang ingin dia lakukan? Keinginannya itu untuk memperbaharui hubungan. Entah bersama kamu, entah di sini kamu yang ingin memperbaharui hubungan bersama seseorang. Saya melihatnya, seseorang ini seperti menunggu untuk bisa benar-benar mengambil sikap yang tepat, rasional, ya, yang sewajarnya kapan dia bisa melakukan perbaikan hubungan itu. Jadi kalau saya melihat di sini, ya, yang dia pikirkan itu adalah kesempatan untuk bisa, mungkin di sini memperbaiki komitmen, ya. Seseorang ingin memperbaiki komitmen dengan kamu, atau ya seseorang ingin memperbaiki hal-hal yang pernah terjadi konflik bersama dengan kamu dulu, ya. Artinya memperbaiki masalah yang pernah ada, dan dia memang masih perlu untuk mengendalikan atau menguasai dulu keadaan. Saya nggak tahu di sini karena dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan di sini masih perlu waktu. Masih perlu waktu untuk bisa melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Keinginannya itu adalah jelas. Ingin memperbaiki hubungan bersama kamu, atau kamu ya yang ingin memperbaiki hubungan bersama seseorang. Hanya sekali lagi di sini ada hal-hal yang perlu dia kendalikan dulu situasinya. Entah apakah di sini dia masih perlu untuk mengendalikan finansialnya, ya. Kalau ini memang berkaitan dengan itu, atau ya ada hal lain yang menjadi kendala atau hambatan, mungkin di sini tentang seseorang yang lain yang masih ada di dalam hidupnya. Tapi yang jelas dia akan melakukan perubahan ke depan nanti. Perubahan dalam hidupnya yaitu adalah ingin, bisa dikatakan di sini ya, memulai sesuatu barangkali ya bersama kamu. Hanya menunggu waktu, menunggu kesempatan. Itu dia. Dan menunggu untuk bisa benar-benar menguasai keadaan. Ini dia yang saya lihat tadi berkaitan dengan memanifestasikan sesuatu ya dengan sebuah kerja keras. Entahlah dia seperti mencoba untuk, saya katakan sebagian di sini mencoba untuk kerja keras dulu, mengumpulkan duit dulu barangkali agar nantinya dia bisa melakukan tindakan itu nggak setengah-setengah atau sudah benar-benar settle, ya. Dan
ya setelah mengalami kemajuan yang luar biasa, great progress, barulah dia akan melakukannya atau mewujudkannya. Itu yang saya lihat untuk energi hari ini dari situasi hubunganmu barangkali dengan seseorang dan juga energi yang terjadi dalam kehidupan kita secara umum tadi. Intinya apa? Hari ini kita harus bisa mengambil tindakan yang memberikan perubahan ya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Kalau memang dihadapkan dengan pilihan, pilihlah sesuatu itu yang memberikan kebaikan. Jangan terbawa arus. Itu dia untuk hari ini. Oke? Daily Guidance hari Senin 12 April 2021.